Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Salma. Di sini saya akan mempraktikkan percobaan P3 dengan judul kalori kompres. Sebelumnya saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan dari percobaan P3 ini. Di mana yang pertama ada neraca teknis 3 renang, ada gelas ukur, ada termometer, ada tutup kalorimeter, batang pengadu, kalorimeter dan selubung kalorimeter, serta yang terakhir ada stopwatch. Pada prosedur percobaan, yang pertama kita catat keadaan ruang terlebih dahulu. Setelah catat keadaan ruang, kita timbang untuk batang pengaduk. Dihasilkan 9,5. Setelah itu kita timbang berat dari kalorimeter. Dihasilkan 54,1. Selanjutnya kita isi kalorimeter dengan air 3/4. Setelah diisi 3/4 dari kalorimeter, kita timbang kembali untuk kalorimeter plus air. Bisa dibaca di sini ada 200, 10, 3 dan 0,45. Maka ditambahkan menjadi 213,45. Nah, di dalam tutup kalorimeter ini terdapat bantalan, di mana bantalan ini memiliki fungsi untuk menyimpan termometer untuk mengukur temperatur di dalam air. Cara memasukkan termometernya ini ke dalam bantalan, di mana yang di atas kita masukkan dengan diputar, yaitu bantalannya, tidak dengan termometernya. Bantalan ini disimpan di mana yang merah dari termometer ini harus tercelup di air yang ada di kalorimeter. Kita masukkan ke tutup kalorimeter. Kalorimeter yang berisi air, kita masukkan dulu batang pengaduk. Lalu tutup dengan tutup kalorimeter dan simpan ke selubung kalorimeter. Dari percobaan P3 ini terdapat 3 percobaan, di mana percobaan awal, percobaan sebenarnya, dan percobaan akhir. Nah, untuk percobaan awal di sini, sebelum kita memasukkan esnya, setelah kita hitung selama 5 menit setiap 30 detik pencatatannya. Nah, untuk setiap 30 detik sekali itu, kita dapat mengaduknya beberapa kali, namun tidak terlalu sering dan tidak terlalu cepat.
Tunggu hingga 30 detik sekali dan dicatat temperatur yang ada di termometer. Lalu catat dan tunggu sampai 5 menit setiap 30 detik sekali. Saat mendekati percobaan sebenarnya, di mana tandanya itu mendekati 5 menit, kita siapkan es untuk dimasukkan ke dalam kalorimeter. Nah, sudah 5 menit, maka masukkan es ke dalam kalorimeter. Lalu, catat perubahan suhunya selama 15 detik sekali. Percobaan sebenarnya dilakukan hingga temperatur di dalam termometer ini stabil atau dikatakan sampai 5 data itu nilainya sama. Dan jangan lupa sekali diaduk. Setelah kita melakukan percobaan sebenarnya, maka akan masuk ke dalam percobaan akhir. Tanda masuk ke dalam percobaan akhir itu didapatkan dengan 5 data dengan temperatur yang sama, berarti sudah menandakan untuk masuk ke dalam percobaan akhir. Setelah itu, di percobaan akhir ini kita lakukan selama 5 menit dengan pencatatan waktunya setiap 30 detik sekali, dan jangan lupa sesekali untuk diaduk dan tidak terlalu kencang. Selanjutnya kita isi gelas ukur kira-kira 5 mili untuk sebagai volume awal. Setelah diisi dengan 5 mili untuk gelas ukur, maka kita menandakan dari termometer tercelup dengan cara buka bantalannya. Nah, di sini pun bisa terlihat mana yang tercelup dan mana yang tidak. Untuk lebih jelas, kita butuhkan kertas untuk melihat tanda batasnya. Nah, ini terlihat yang basahnya itu yang mana, kita tandai dengan Tipp-X. Setelah ditandai dengan Tipp-X ataupun spidol, maka lepas kembali bantalannya dengan cara memutarnya sampai ke ujung bagian atas. Setelah ditandai oleh Tipp-X ataupun spidol, maka kita akan menghitung volume tercelupnya dengan memasukkannya sampai tanda batas. Nah, di sini terjadi kenaikan volume di gelas ukur, lalu catat kenaikan tersebut. Setelah menghitung volume tercelup, maka kita akan menghitung kembali massa dari air plus es plus kalorimeter. Kita lepas dulu kalorimeter di sini dengan suhu muat secara perlahan. Lalu kita timbang. Jika sudah sejajar, maka kita jumlahkan dari 200, 36, dan 5,5, maka didapatkan hasil 236,55. Cukup sekian dari percobaan P3 dengan judul kalori lebur es. Terima kasih.